Lebih lengkap soal pembunuhan dan mutilasi di Sumatera Barat ini kita perbincangkan dengan Mbak Hanifah Hasna, kriminolog perempuan dan anak yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak Hanifah. Selamat sore. Ini kalau kita lihat dari hemat Anda sebagai kriminolog, apa yang melatar belakangi yang membuat pelaku yang pertama dia masih berusia muda ini tega melakukan pembunuhan sadis disertai dengan mutilasi? Ya, kalau kita lihat dari kasusnya, sepertinya ini memang ada relasi ya, apa namanya, masalah personal gitu, yang mengakibatkan pelaku itu tidak punya kendali untuk melakukan kejahatan ini. Walaupun ini sudah 3 kali, berarti ini kan kendalinya itu ada di dia untuk memberikan, meluapkan kemarahannya dengan cara yang tidak wajar. Dan kalau kalau ini sudah 3 kali, berarti ada gangguan patologis yang terjadi pada diri pelaku. Seperti yang Anda sampaikan, ada relasi begitu. Kalau kita lihat yang disampaikan polisi, Ya, ini ketiga korban ini kan juga teman pelaku. ya, betul sekali. Jadi pada beberapa kasus pembunuhan dengan mutilasi itu ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, pembunuhan ini dilakukan secara sadar. Yang kedua, karena akibat tertentu, terutama akibat gangguan mental. Hmm. Tapi kalau korbannya ini adalah orang yang dikenali, biasanya karena ada gangguan relasi dalam hubungan mereka. Nah, ini mempengaruhi motif dari apa yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pasti sebelumnya sudah ada konflik yang melatar belakangi, tapi karena si pelaku ini tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, agresivitasnya tinggi dan mungkin ingin menguasai korban dengan cara sadistik. Hmm. Pelaku sendiri kalau kita lihat ini melakukan pembunuhannya, terduga pelaku ini melakukan aksi kejinya ini di rumahnya sendiri. Ini apakah juga jadi salah satu alasan seperti yang tadi Anda sampaikan ada relasi kuasa di situ? Ya, jadi dalam hal ini kita melihatnya dari locus tempus actus. Hmm. Lokusnya dia mencari tempat yang paling aman buat dia. Artinya dia bisa melindungi dirinya dari pantauan dari orang lain. Kan tidak dilakukan di luar rumah. Ketika dia melakukan di dalam rumah, berarti kan ada otoritas yang dia Hmm. jaga gitu ya. Jadi lokusnya sudah memenuhi bahwa seseorang yang melakukan mutilasi secara terencana itu pasti akan melakukan di dalam rumah. Waktunya juga seperti itu. Dia akan mencari waktu-waktu yang tertentu sehingga orang lain tidak bisa mengetahui. Bahkan mengenali atau mendengar ketika dia melakukan pemotongan itu. Kemudian caranya kan pastinya dengan melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Sehingga dalam kasus ini menjadi hukumannya bisa berlapis karena dari pembunuhan menjadi mutilasi kemudian menghilangkan barang bukti. Walaupun yang belum kita ketahui adalah pembunuhannya dilakukan secara terencana atau tidak, tetapi mutilasinya pastinya dilakukan secara terencana. Ini Dari yang hal sebenarnya ingin saya ini, tanyakan Mbak Nifa. Kalau ya, dilihat ini kan tiga perempuan, satu ya betul. dimutilasi begitu. Dari hemat Ya. Anda, apakah ini juga memang sudah direncanakan begitu? Kalau melihat dari 3 kali dia melakukan, Hmm. berarti dia menikmati proses sadistik ini. Hmm. Artinya ini sudah ada perencanaan bahwa pengalaman pertama itu membuat dia melakukan pada korban kedua, kemudian korban ketiga. Artinya ada pembelajaran dalam dia melakukan kekerasan dan Hmm. pembunuhan dengan mutilasi ini. Ini kan pembunuhan pertama dan yang kedua yang dilakukan oleh terduga pelaku ini kan 1,5 tahun yang lalu begitu. Baru Iya, diketahui betul. sekarang. Terus itu polisi juga sudah menyatakan bahwa salah satu motifnya adalah soal alasan hutang piutang. Apakah hanya sampai di situ atau ada motif lain termaksud dari kondisi kejiwaan pelaku? Oke, sebetulnya motif dari pembunuhan atau kejahatan itu kan ada 2, Mm-mm. instrumental dan material. Kalau instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi psikologis, kemarahan, dendam, kebencian, cemburu, dan lain-lain. Yang kedua karena hutang piutang, harta benda atau kedudukan, dan yang ketiga tambahannya adalah karena kondisi mental. Kalau dalam hal ini berarti 2 unsur tadi itu sudah terpenuhi antara sakit hati dengan material tadi terkait dengan hutang piutang.
Tapi walaupun demikian, banyak sekali juga orang-orang yang mengalami konflik seperti ini tapi tidak sampai memutilasi. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa menahan diri dan melakukan agresi ketika terjadi kesalahan pada hubungan mereka. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dengan banyaknya kasus mutilasi ini, kita Hmm. harus waspada, mulai aware dengan masyarakat sebetulnya bagaimana kondisi mental orang-orang Indonesia sehingga sangat-sangat mudah melakukan mutilasi. Apakah ini exposure media yang terlalu besar Baik. sehingga mereka akan copycat terhadap kejahatan yang sekarang sudah ada. Baik, terima kasih kriminolog perempuan dan anak Hanifah Hasna telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Hanifah. Terima kasih, Mas.